Dan untuk membahas lebih dalam terkait pemberlakuan ganjil genap di Kota Bogor ini, sudah bergabung bersama kami Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat siang, Assalamualaikum Kang Bima. Waalaikumsalam. Kang Bima, di hari kedua ini sudah ada evaluasikah yang dilakukan oleh Pemkot sejauh ini? Data menunjukkan bahwa ada penurunan yang cukup signifikan kalau kita lihat dari jumlah mobil yang masuk ke Kota Bogor. Ini kita bandingkan saja dengan weekend minggu lalu. Weekend minggu lalu itu yang masuk ke Kota Bogor melalui pintu tol exit Barang Siang dari Sabtu jam 6 pagi sampai Minggu jam 6 pagi itu 29.000. Nah, kalau minggu ini kita lihat dari Sabtu pagi kemarin sampai Minggu pagi ini jumlah total itu 21.000. Berarti ada penurunan 8.000 lebih kira-kira. Ini cukup signifikan. Ini baru satu pintu tol ya. Saya lihat kecenderungannya sama di beberapa titik yang biasanya terlihat padat, berkerumun atau merayap. Jadi dalam hal mengurangi mobilitas, target ini sudah tercapai. Tapi mari kita lihat satu minggu lagi kira-kira apakah kemudian laju COVID ini menurun. Jadi masih harus kita lihat seminggu lagi ke depan. Baik, artinya memang atas hasil evaluasi ini setiap Jumat, Sabtu, Minggu ini wajib diberlakukan ganjil genap di Kota Bogor ya, Kang? Kita masih menunggu pelaksanaan minggu depan. Jadi minggu depan masih ada karena long weekend. Jumat, Sabtu, Minggu depan kita berlakukan lagi ganjil genap. Nah setelah itu baru kita evaluasi tentang efektivitasnya. Kang Bima, kalau kemarin mayoritas yang diputarbalikkan mengaku tidak tahu adanya peraturan ganjil genap di Kota Bogor. Sejauh ini sosialisasi yang akan dilakukan lagi seperti apa? Kita melalui jalur media mainstream, non-mainstream, sosial media, saya kira sudah maksimal ya. Kalau kemarin kita lihat 20% yang nggak tahu itu. Jadi 80% sudah menyesuaikan, nomornya sesuai dengan tanggal, 20% lagi yang putar balik tadi. Hari ini saya lihat angkanya insya Allah lebih baik begitu. Jadi minggu depan pun harusnya lebih baik karena lebih gencar lagi sosialisasinya lewat berbagai macam kanal media. Baik, Kang Bima, ini penerapan ganjil genap ini kan hanya diberlakukan di kota saja, namun kabupaten itu tidak. Nah, untuk mengantisipasi kerumunan orang ini saja, mungkin saja terjadi di kabupaten ini, penyekatan apa saja yang dilakukan oleh Pemkot Kota Bogor? Lah kan kita sudah sampaikan bahwa kepolisian berkoordinasi dengan Disub dan aparatur wilayah kami melakukan penyekatan. Jadi ada checkpoint di dalam kota, ada penyekatan-penyekatan di batas kota yang masuk ke Kota Bogor dari arah Bogor Barat misalnya, atau dari arah Sukabumi, Ciawi, ini ada penyekatan-penyekatan. Nah kalau soal tentang kabupaten ya saya kira semua daerah juga ada pertimbangannya. Belum tentu juga kondisi kabupaten sama dengan Kota Bogor ya. Jadi nggak bisa apple to apple, apa yang harus dilakukan di kota juga harus dilakukan di kabupaten. Saya kira semua punya pertimbangan masing-masing. Tapi paling tidak kami fokus kepada upaya memaksimalkan penyekatan dan checkpoint ini. Baik, Kang Bima, yang keluar di akhir pekan tentu tidak semuanya tanpa tujuan. Tentu ada juga mungkin para pekerja yang harus bekerja di akhir pekan, begitu. Nggak masalah. Nah, jalan keluarnya di sisi lain mungkin mereka ada ketakutan untuk masih takut menggunakan fasilitas umum, kendaraan umum. Apa jalan keluarnya? Nggak masalah, mereka boleh pakai motor. Boleh, karyawan pabrik, buruh, yang masih bekerja di hari Sabtu Minggu silahkan. Di lapangan kepolisian sangat persuasif dan humanis. Banyak kemarin juga yang pulang kerja dari Jakarta ingin masuk ke Bogor, nomornya nggak cocok, kita persilakan. Dijamin tidak ada kesulitan ya? Nggak ada masalah. Sasaran kita adalah keluarga yang mau piknik, anak-anak yang bergerombol, berkerumun, mau jalan-jalan dengan tujuan kurang jelas. Itu sasaran kita. Ya, tetapi kalau tujuannya jelas, ada keperluan pulang ke rumah, pulang kampung, ataupun bahkan ya bertugas, apalagi pelayanan publik, pasti dikecualikan. Baik, ini apakah tahapnya masih sosialisasi saja atau nanti wacana ke depan akan juga diterapkan sanksi bagi yang melanggar? Kita lihat di jalan, warga sudah menyesuaikan kok. Kan tindakannya itu meminta warga untuk putar balik. Jadi dengan cara persuasif dan humanis ini cukup. Ya dengan cara yang tidak memberikan sanksi, mengarahkan kepada putar balik ya saya kira berjalan dengan baik di lapangan. Ya buktinya angka-angka tadi menunjukkan bahwa mobilitas berkurang. Baik, kita tunggu nanti hasilnya. Semoga memang benar-benar akan turun drastis angka penyebaran COVID di Kota Bogor dan sekitarnya. Terima kasih Kang Bima untuk waktunya. Assalamualaikum.